Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Ayumade Pratnyadita Dukayana. Saya dari kelas 71, absen 7 akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan PowerPoint yang sudah saya buat. Akan mulai dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia dari abad keempat Masehi dan terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman. Ditemukan 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan ini. Pada salah satu yupa tersebut tertera nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kudungga mempunyai seorang anak bernama Aswawarman, lalu Aswawarman mempunyai 3 anak. Yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Dapat dilihat gambar yupa di samping berikut. Sekarang kita lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak, terlihat bahwa Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan Tarumanegara beserta isinya. Prasasti Kebun Kopi, di mana prasasti tersebut terdapat pahatan kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawata. Dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu ada prasasti Jambu yang dijelaskan bahwa Raja Purnawarman itu gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju zirahnya tidak dapat ditembus senjata. Lalu ada juga yang namanya prasasti Ciaruteun yang terdapat pahatan 2 telapak kaki Purnawarman. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini kalian dapat melihat raja-raja kerajaan Tarumanegara seperti Jayasingawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wispuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kartawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman. Kita lanjut ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini mampu berkembang sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kerajaan ini terletak di Palembang. Raja pertamanya adalah Raja Srijaya Nage. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berasal dari prasasti dalam negeri, ada prasasti Kedukan, prasasti Talang, Tuwo, Telaga Batu, dan lain-lain. Dan ada juga prasasti luar negeri, yaitu prasasti Ligor, Nalanda, Canton, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sumber tersebut, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara, Pulau Bangka, dan Jambi Hulu. Nah, Sriwijaya ini terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional, maka dari itu para pedagang dari India ke Tiongkok akan singgah ke Sriwijaya. Sriwijaya pun berkembang menjadi pusat perdagangan. Lalu, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada tersebut, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Letak Sriwijaya selain membawa keberuntungan dan kemakmuran dapat mengundang bangsa lain menyerang Sriwijaya. Faktor keruntuhan kerajaan Sriwijaya adalah sebagai berikut.
serangan dari Raja Dharmawangsa tahun 990 Masehi, serangan dari Kerajaan Kolamandala pada tahun 1017 Masehi, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam, serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman atas perintah Mahapatih Gajah Mada. Nah, kita lanjut ke Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti, yaitu dinasti Sanjaya, Hindu, dan dinasti Syailendra, Buddha. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita. Mataram kuno diketahui dari prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Nah, berdasarkan prasasti tersebut, pada mulanya Jawa atau Yawadwipa diperintah oleh Raja Sana. Setelah itu Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya merupakan putra Sanaha, saudara perempuannya Sana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Sepeninggal Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu, berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Syailendra yang menganut agama Buddha, berkuasa di daerah Jawa bagian barat. Lalu Sri Maharaja Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Promodawardhani dari keluarga Syailendra. Melalui perkawinan tersebut, Mataram kuno dipersatukan kembali. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Balitung, Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Di sini kalian dapat melihat gambar kerajaan Mataram kuno. Nah, setelah kerajaan Mataram kuno, saya akan lanjut ke kerajaan Medang. Saya akan sedikit bercerita di sini tentang kerajaan Medang. Nah, mulainya Mahamantri Ihino Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Lalu ia mendirikan dinasti baru bernama dinasti Isyana yang menggantikan dinasti Syailendra, sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa yang memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Setelah Empu Sindok, ia digantikan oleh anaknya bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Kemudian ia menikah dan dikaruniai putra bernama Sri Makutawangswardhana yang kemudian naik tahta, yang selanjutnya digantikan oleh Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama. Pada tahun 1990 Masehi, Raja Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya untuk memantahkan monopoli perdagangan Sriwijaya, akan tetapi gagal. Atas dorongan Sriwijaya, Raja Wurawari dari Elwaram pada tahun 1016 Masehi menyerang Dharmawangsa pada saat upacara perkawinan putrinya dengan Airlangga, di mana Airlangga adalah putra dari Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini disebut juga peristiwa Pralaya yang menewaskan Dharmawangsa dan keluarga. Airlangga berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri serta hidup sebagai pertapa. Nah, atas dukungan para pendeta Buddha, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi raja. Ia memulihkan hubungan baik dengan Sriwijaya. Pada tahun 1035 Masehi, ia berhasil mengembalikan kekuasaan. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan.
Oleh karena putrinya menolak diberikan kekuasaan, maka untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir, yaitu Jayengrana dan Jayawarsa, maka Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Bahkan pelabuhan Hujung Galuh si muara sungai Brantas diperbaiki, yang kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Banyak pedagang dari negara lain seperti India, Burma, Kamboja, dan Champa singgah di pelabuhan itu. Selain itu, dibangun juga bendungan Waringin Sapte untuk mengairi sawah-sawah penduduk. Dalam bidang sastra juga mendapatkan perhatian. Pada pemerintahan Airlangga, Empu Kanua mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Lalu, kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu, atau bisa juga disebut dengan Kediri, yang dibatasi oleh Sungai Brantas. Sepeninggal Raja Airlangga, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu, yang berakhir dengan kekalahan Jenggala, lalu kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Nah, sumber sejarah kerajaan berasal dari prasasti Padlegan, Panumbangan Hantang atau Ngantang, dan lain-lain. Pada masa Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada awal masa kejayaan Sri Jayabasa, kekacauan akibat perselisihan dengan Jenggala terus berlangsung dan berakhir pada tahun 1135 Masehi. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa pemerintahan Kertajaya. Berikut adalah kitab-kitab peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah kitab Bharatayuddha, ditulis pada masa Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Korawa dan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Bharata. Lalu ada kitab Kresnayana, ditulis oleh Empu Titiguna, isinya mengenai perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Setelah itu ada kitab Lubdaka, ditulis oleh Empu Tanakung pada masa Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Yang terakhir adalah kitab Semaradana. Kitab ini ditulis oleh Empu Darmaja pada masa Raja Kameswara. Isinya menceritakan tentang seorang suami istri, Semara dan Rati, yang menggoda Dewa Wisnu yang sedang bertapa. Setelah Kerajaan Kediri, di sini terdapat Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang berada di Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Pada waktu itu, Turnapel masih berada di bawah kekuasaan Kediri yang dikuasai oleh Tunggul Ametung, yang kemudian ia digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok, bawahannya sendiri, dan kemudian menjadi Akuwu baru. Ia juga menjadikan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, sebagai permaisurinya. Setelah memenangkan Perang Ganter, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama. Tidak lama kemudian, Ken Dedes melahirkan putra Tunggul Ametung yang bernama Anusupati, yang akhirnya pada tahun 1227 Masehi membunuh Ken Arok yang membalas dendam atas kematian ayahnya. Anusupati berkuasa di Singasari selama 21 tahun. Lalu Anusupati akhirnya dibunuh oleh Tohjaya, putra dari Ken Arok dari istri yang lain. Tohjaya pun naik hata
dan memerintah dalam waktu yang singkat karena terbunuh oleh Ranggawuni, yaitu putra dari Anusapati yang bergelar Wisnuwardana. Pada tahun 1254 Masehi, ia mengangkat Kertanegara sebagai raja muda. Kertanegara naik tahta saat Wisnuwardana wafat pada tahun 1268 Masehi. Kerajaan Singasari berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, Maluku, dan lain-lain. Raja Kertanegara berhasil menggoyahkan kerajaan Sriwijaya dengan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut bertujuan untuk Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di sejarah Indonesia. Sumber sejarah Majapahit diperoleh dari Kitab Pararatan, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti. Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Singasari yang diserang oleh Jayakatwang dan mendapatkan pertolongan dari Arya Wiraraja, sehingga Raden Wijaya diberi pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tari dekat Mojokerto yang kemudian diberi nama Majapahit. Kemudian kerajaan Majapahit ini berjaya dalam bidang ekonomi, negara agraris, dan maritim, serta bidang sastra. Karya sastra yang terkenal yaitu Kitab Negara Kertagama. Selain itu juga berdirinya beberapa candi. Kejayaan Majapahit mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir dan juga disebabkan meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Setelah kerajaan Majapahit, kita akan membahas tentang kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng terkenal pada zaman penjajahan Belanda. Kerajaan Buleleng menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Secara ekonomis, Buleleng memiliki peran yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, terutama di bidang perdagangan. Di sini kita dapat melihat gambar kerajaan Buleleng. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga. Nah, ini pendek ya penjelasannya. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima dan terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga kira-kira berkembang pada abad ke-7 Masehi. Di sini terdapat gambar di mana Kerajaan Kalingga terletak. Lanjut ke Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung. Hal ini diketahui dari sumber-sumber dari Tiongkok dan penemuan yang berupa inskripsi yang dipahatkan pada sebuah batu tegak. Penemuan tersebut ditemukan di daerah Umbul Bawang. Mata pencahariannya berupa pertanian dan perdagangan. Agama yang dianut diperkirakan adalah agama Hindu. Di sini kita juga dapat melihat gambar dari Kerajaan Tulang Bawang. Ini yang terakhir terdapat Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur terdapat di Tanah Bangka. Penelitian di tahun 1994 menemukan arkeologi sisa-sisa bangunan Candi Hindu, Arka Wisnu, dan Durga Mahisasura Mardini, serta penemuan benteng pertahanan. Nah, di sini terdapat gambar prasasti Kota Kapur. Jadi teman-teman, itulah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.